Shalom Mama dan saudara semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan judul Metafora Gereja sebagai Hamba dengan nama anggota saya Rivaldi Andrian Fagidai. Saya Nona Diana Iye. Saya Natalia Kristi Sinai Matan. Selamat menyaksikan. Di Indonesia, masalah kemiskinan bukan merupakan persoalan baru. Sesudah Indonesia merdeka, tepatnya pada zaman Orde Baru, Soeharto merencanakan repelitas sebagai strategi untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, orang miskin masih saja ada di sekitar kita. Dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, kemiskinan dikenal dengan kelaparan. Kelaparan yang terjadi pada zaman Abraham dan kelaparan yang terjadi pada zaman Yusuf di Mesir. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada peran dan tugas gereja untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Kita menemukan juga perhatian dan kepedulian terhadap orang miskin. Ketika Tuhan Yesus di dunia ini, ia juga sangat dekat dengan mereka yang tersisih, tertolak, dan terbuang. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, Lukas mencatat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, ia memilih untuk menyusur daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Rupanya dalam perbatasan atau daerah pinggiran ini adalah tempat pembuangan orang-orang kusta. Daerah seperti itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus, dan benar juga bahwa di sana Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nampaknya dengan jelas bahwa Tuhan Yesus dalam mewujudkan karya keselamatannya, ia mengarahkan perhatiannya kepada kelompok-kelompok pinggiran. Penulis Injil Lukas menempatkan pemberitaan kabar baik bagi mereka yang miskin di awal pelayanan Tuhan Yesus. Kita dapat lihat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Beberapa ayat dalam PL tentang perintah Tuhan untuk mengasihi kaum miskin ini antara lain, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara kamu dalam perkaranya. Kita dapat lihat dalam Keluaran 23 ayat 6. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Kita dapat lihat dalam Mazmur 69 ayat 34. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Kita dapat lihat dalam Mazmur 72 ayat 13. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kita dapat lihat dalam Amsal 14 ayat 31. Dengan begitu, keberpihakan kita kepada kaum miskin seharusnya muncul berdasarkan pengalaman kita dengan firman Allah. Kita akan masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu tinjauan dogmatis. Nah, untuk tinjauan dogmatis, kelompok mempunyai dua pembahasan yang penting, yaitu yang pertama, gereja sebagai hamba. Dalam KBBI, istilah gereja dipakai untuk mengacukan dua hal, yaitu persekutuan orang-orang Kristen dan gedung yang di dalamnya mereka berkumpul. Dalam ilmu dogmatik, kata gereja dipakai untuk menunjukkan konsep gereja bukan sebagai gedung, melainkan sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, dan melalui bahasa Latin yaitu ecclesia, yang pada akhirnya berasal dari kata Yunani yaitu ecclesiasm. Gereja terdapat di mana ada orang yang dipanggil untuk berhimpun, yaitu oleh Allah. Gereja bukanlah suatu organisasi orang-orang yang mau mendirikan suatu perkumpulan guna suatu tujuan tertentu, melainkan orang-orang itu telah dipanggil berkumpul oleh Allah sendiri. Gereja bukanlah sekelompok manusia yang berkumpul atas inisiatifnya sendiri, melainkan Kristuslah yang dengan perantaraan firman dan roh mengumpulkan baginya jemaat. Istilah eklesia tidak saja harus diterangkan dengan kata dipanggil, tetapi malah dengan dipanggil keluar. Sebagaimana Abraham telah dipanggil keluar dari dunia orang kafir, demikian pula lah gereja dipanggil keluar dari dunia bangsa-bangsa, atau dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Dalam PB ada dua kata kunci untuk menjelaskan pelayanan. Kata utama adalah diakonia yang berarti layanan dan sering diterjemahkan dengan pelayanan. Kata ini digunakan untuk pelayanan Allah, Roh Kudus, dan pelayanan individu seperti pelayanan Paulus dan Timotius. Pada dasarnya diakonia menjelaskan fungsi seorang pelayan. Oleh karena itu, seorang pelayan atau diakonos harus menunjukkan kegiatan layan kepada orang-orang. Istilah lain adalah doulos, yang jika diterjemahkan secara harfiah yang artinya hamba, itu seseorang yang menjadi milik orang lain. Istilah ini lebih menunjuk status daripada fungsi. Kenyataannya seorang hamba atau budak tidak punya hak untuk berstatus merdeka. Paulus menunjukkan dirinya dan sendiri dan Timotius sebagai hamba-hamba bagi Kristus. Ia mengungkapkan fakta bahwa seluruh keberadaan mereka adalah milik Kristus. Dari pandangan Alkitab tentang pelayanan adalah kepelayanan. Tampaknya penulis PB mengkhususkan penggunaan istilah itu untuk imam, tuan, rabi, dan pemerintah. Istilah-istilah ini menunjukkan dominasi orang-orang yang lebih ditujukan pada perkembangan kelompok elit atau lapisan sosial dalam gereja. Pelayan atau diakonos dan budak atau doidos adalah kata-kata yang digunakan dalam dunia sekuler bagi mereka yang melakukan tugas-tugas kasar seperti layanan meja atau membasuh kaki para tamu. Yesus Kristus adalah contoh utama untuk pelayanan. Ia datang menjadi hamba atau pelayan. Dapat kita lihat dalam Markus 10 ayat 45, dan menjadi pola seluruh pelayanan Allah. Sekalipun dia adalah hamba, dia juga seorang pribadi dengan wibawa dan kuasa. Dia telah diurapi oleh roh dan memerintahkan roh-roh jahat keluar dengan wibawa dan kuasa. Peran gereja sebagai hamba Allah yang melayani dapat ditujukan dengan beberapa pengejawantahan yang menyentuh kehidupan manusia. Pendekatan eksploratif menemukan pola pelayanan gereja sebagai agen transformatif dengan corak kehambaan yang menjadikan Kristus sebagai model utamanya. Yesus Kristus adalah teladan hamba Allah yang sejati. Ketaatan, ketundukan, dan seluruh keberadaannya didedikasikan supaya kehendak Bapa terlaksana di bumi. Kristus yang menghamba menjadi model bagi gereja yang bersentuhan dengan pergumulan-pergumulan dunia. Ketundukan kepatuhan Kristus kepada Bapa bukan hanya berkaitan dengan dimensi personal, tetap bercermin dengan tindakan dan karyanya untuk mengasihi orang miskin, memerdekakan kaum tertindas, dan merestorasi tatanan sosial. Misi Kristus digerakkan dengan ketundukan para kehadiran roh Bapa di dalam hidupnya. Roh Tuhan ada padaku. Pelayan Kristus merupakan perwujudan ketundukan para pemimpin dan otoritas Bapa melalui rohnya. Gereja sebagai hamba Allah dipanggil untuk menghidupi misi Kristus. Pasca kebangkitannya, Kristus menegaskan kontinuitas misi Allah kepada para murid-muridnya. Yang kedua itu gereja sebagai hamba yang melayani orang miskin. Dalam perspektif teologi misi, gereja bukan pertama-tama untuk memperoleh anggota baru demi memperkuat barisannya, tetapi terutama menjadikan dirinya sarana yang membantu semua orang di mana saja mereka berada. Wewenang khusus dari gereja ialah tetap menghidupkan harapan dan aspirasi manusia akan kerajaan Allah dan nilai-nilainya. Dalam perang harapan ini, gereja sanggup memperhatikan tanda-tanda zaman akhir dan memberikan petunjuk serta kritik kenabian. Dengan cara ini, gereja memajukan perdamaian antara manusia dan mengantar mereka kepada kerajaan Allah melalui beberapa jalan. Untuk mengerti gereja sebagai hamba, kata diakonia adalah salah satu istilah yang sangat penting dalam PB yang dikenakan untuk gereja. Istilah tersebut mencakup semua bentuk pelayanan termasuk pelayanan sabda, sakramen, dan bantuan-bantuan material. Gereja sebagai hamba memang tidak mempunyai dasar langsung pada kitab suci, namun demikian mungkin tidak mustahil untuk berbicara tentang satu dasar yang tidak langsung berasal dari kitab suci. Dalam ada hamba itu dikatakan, aku telah memberi engkau menjadi perjanjian baru umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan untuk membuka mata orang yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dan tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari dalam penjara. Menurut tradisi, gereja di dunia ini dengan mengemban tiga tugas utama, yaitu koinonia, martoria, dan diakonia. Koinonia, diakonia, dan martoria penting untuk diperhatikan dalam memahami apa yang sebenarnya pelayanan diakonia itu. Koinonia, diakonia, dan martoria dipahami sebagai tiga panggilan gereja, seringkali dimengerti secara terpisah atau tanpa dilihat kaitannya dengan satu dengan yang lain. Karena itu orang sering merasa yang satu lebih penting daripada yang lain. Dalam
dan dalam prakteknya seringkali melakukan yang satu mengabaikan yang lain. Dari ketiga tugas pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam keseluruhan tugas dan pelayanan gereja di dunia. Rumusan ketiga tugas utama tersebut tentu mengalami suatu proses yang panjang. Namun paling tidak rumusan tugas utama tersebut telah diinspirasi dari laporan penginjil Matius tentang pelayanan Yesus Kristus. Sejak hadirnya gereja di dunia, ia sudah berkomitmen untuk meneruskan karya pelayanan yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus yang dirumuskan oleh gereja-gereja sebagai tugas gereja. Dari ketiga tugas pokok tersebut, rupanya perhatian gereja pada tugas pokok yaitu yang ketiga, yaitu pelayanan kepada mereka yang lemah dan miskin, masih kurang mendapatkan perhatian yang penuh. Kalaupun ada, itu hanya bersifat sesaat saja. Barangkali kita perlu catat bahwa hanya gereja Katolik saja yang mempunyai kepedulian yang cukup besar untuk melayani orang miskin. Memang perlu diakui bahwa pelayanan pengembalaan yang lebih banyak diperhatikan ialah pelayanan mimbar atau bidang rohani. Pelayanan pengembalaan lebih bernilai oleh gerak ibadah dan itu berpusat di dalam gedung gereja seperti Natal, Paskah dan hari-hari ibadah lainnya. Gereja masih bergerak pada apa yang biasa terjadi. Gereja masih terpaku pada rutinitas yang berpusat pada ibadah di dalam gedung gereja. Gereja perlu memikirkan pelayanan bersifat holistik yang tertuang dalam suatu pedoman pengembalaan yang lebih lengkap yang di dalamnya memuat arahan pelayanan kepada orang miskin. Pada akhirnya, menurut kelompok bahwa gereja harus peka dan melayani orang miskin sebagai bentuk dari tanggung jawab gereja serta esensi dari bergereja. Kelompok juga melihat bahwa ada berbagai gereja dalam upaya pengembangan dan melayani orang miskin. Jemaat hanya dijadikan sebagai objek penerima diakonia tanpa menjadikan jemaat sebagai subjek penggerak, sehingga diakonia yang diterima oleh jemaat hanya bersifat sebagai kemurahan hati dari gereja tanpa ada pengembangan dalam jemaat itu sendiri. Gereja dalam upaya pengembangan untuk melayani orang miskin dapat melakukan berbagai hal yang dapat menolong orang miskin itu. Berkaitan dengan jemaat tidak boleh lagi menjadi objek dalam keramah tamahan gereja tanpa menjadikan jemaat sebagai subjek penggerak dari diakonia serta tugas-tugas gereja. Masalah kemiskinan yang ada dalam jemaat yang sudah diangkat oleh kelompok merupakan masalah yang sudah terjadi dari zaman Alkitab yang dikenal dengan masalah kelaparan pada masa Abraham dan Yusuf. Karena masalah kemiskinan terus terjadi sampai sekarang, oleh karena itu gereja harus peka terhadap keadaan kemiskinan jemaat dan ditindaklanjuti agar jemaat tidak terus-menerus berada dalam lingkaran kemiskinan. Gereja-gereja harus menyadari bahwa tidak cukup jika hanya memperlakukan orang-orang miskin hanya sebagai objek-objek kemurahan hati, melainkan gereja harus menanggulangi akar penyebabnya. Gereja sebagai hamba harus mampu menghambakan diri bagi jemaat, khususnya jemaat-jemaat yang membutuhkan secara finansial atau tidak mampu. Dalam hal ini, dalam jabatan gereja dikenal sebagai jabatan diakonia. Orang-orang menjabat dalam hal ini harus mampu memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus agar mampu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa mengedukasi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.